Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, SEMM. Saya salah satu dosen tetap di program studi manajemen Fakultas Sosum dan Pendidikan Universitas Haji Sumatera Utara. Saya bergabung menjadi dosen tetap di Universitas Haji Sumatera Utara sejak tahun 2020 dengan NIDN 0104059401. Berikut pengalaman pendidikan saya. Saya menyelesaikan S1 pada tahun 2006 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Ekonomi Perbankan. Kemudian, saya menyelesaikan S2 pada tahun 2019 di program Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan PDD UKT-PT atau Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Di video ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi manajemen dan diambil pada semester 3 dengan bobot 3 SKS teori dan kode mata kuliah MNJ 4313. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami, menguasai, mengimplementasikan, serta menganalisis ruang lingkup dari manajemen pemasaran, konsep manajemen pemasaran, hakikat manajemen pemasaran, dan mampu melakukan riset pemasaran, mengumpulkan informasi, dan mencari peluang. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu memahami ilmu manajemen pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu dan meningkatkan tentang manajemen pemasaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola proses pemasaran. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa peluang pasar. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami pelaku dan kekuatan utama dalam lingkungan pasar. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami pengembangan produk. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami pengelolaan produk melalui siklus hidup produk. Yang kedelapan, mahasiswa mampu cara merancang strategi untuk memimpin pasar pengikut atau penantang dan pengambilan jeruk. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami internasional dan meningkatkan daya saing. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu memahami cara mengelola produk, merek, dan kemasan. Yang kesebelas, mahasiswa mampu memahami cara mengelola usaha jasa dan pelayanan. Yang kedua-belas, mahasiswa mampu memahami cara merancang program iklan yang efektif. Yang ketiga-belas, mahasiswa mampu memahami cara merancang pemasaran langsung, promosi penjualan, dan program hubungan masyarakat. Yang ke-14, mahasiswa mampu memahami cara pengelolaan organisasi penjualan. Kemudian, dalam perkuliahan terdapat beberapa bahan kajian yang perlu mahasiswa ketahui, yaitu: yang pertama, hakikat manajemen pemasaran, pengertian manajemen pemasaran, pengertian pasar. Yang kedua, cara mendesain rencana, konsep perencanaan, dan perencanaan strategi bisnis. Yang ketiga, proses pemasaran, strategi pemasaran, hakikat dan isi rencana pemasaran. Yang keempat, sistem pencatatan internal, sistem intelijen pemasaran. Yang kelima, ancaman yang timbul dalam lingkungan pemasaran. Yang keenam, sebab terjadinya kegagalan produk baru, sumber-sumber ide produk baru, dan pengembangan produk.
Yang ketujuh, formulasi strategi pemasaran, tahapan siklus hidup produk. Yang kelapan, strategi pemimpin pasar dan penantang pasar. Yang kesembilan, lingkungan pasar global, keputusan yang perlu diambil perusahaan dan menetapkan program pemasaran. Yang kesepuluh, keputusan mengenai bauran lini produk, keputusan mengenai merek. Ke-11, mengelola usaha jasa dan pelayanan. Ke-12, menyusun tujuan iklan, memutuskan dan iklan dan pembuatan iklan dalam pengembangan strategi kreatif. Yang ke-13, pemasaran langsung dan promosi penjualan. Yang ke-14, merancang organisasi, pengelola organisasi penjualan, strategi produk dan faktor internal. Untuk mendukung materi-materi perkuliahan saya menggunakan acuan dari buku, textbook, dan juga jurnal-jurnal sebagai sumber referensi. Berikut buku utama yang saya gunakan adalah yang pertama, buku dari Philip Kotler, itu judulnya tentang manajemen pemasaran. Yang kedua yaitu dasar-dasar manajemen pemasaran, konsep strategi dan kasus dengan penjelasannya. Ini dari karya Danang Sunyoto. Kemudian yang ketiga, perilaku konsumen dan strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan bisnis. Ini karya dari Johannes Supranto. Dalam persiapan pembelajaran, saya menyiapkan RPS dan kontrak perkuliahan yang saya share ke mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui arah pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada mata kuliah yang akan saya kerjakan. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery, yaitu penyampaian di kelas materi yang saya sampaikan dengan metode ceramah dan diskusi. Kemudian yang kedua adalah interaction, yaitu interaksi. Jadi interaksi baik antara dosen dan mahasiswa di kelas akan menciptakan suasana kelas yang kondusif dan juga aktif. Yang ketiga adalah assessment, yaitu penilaian. Pada penilaian, saya melakukan penilaian secara objektif, di mana penilaian diambil berdasarkan penilaian kuis ataupun tugas kelompok dengan bobot 20%, penilaian UTS dengan bobot 30%, dan penilaian UAS dengan bobot 50%. Kegiatan yang akan diakumulasikan sebagai nilai akhir. Demikianlah penjelasan saya mengenai mata kuliah manajemen pemasaran. Selanjutnya untuk video real teaching di kelas, kita saksikan dengan materi. Yang pertama itu mengenai peluang pasar, dan yang kedua peluang usaha atau bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ini kita pertemuan yang berapa? Ini kan pertemuan yang kelima ya. Ini nanti Ibu akan memberikan materi. Sebelum kita memulai materi, ini Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Desi Adriani, Muhammad Bayu, Anita Trianjani, Nova Lestari, Siti Sofiatul Fadila, Siti Mulyati, Maulida Hasana, Salma Majida, Fadila Toya Ahmad, Nur Hasana, Nurul Fadila. Oke, udah ya? Udah semua ya, Sen? Oke, adik-adik, sebelum kita memulai materi perkuliahan, alangkah baiknya untuk mengambil berkah dari materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doanya dipimpin Komting ya, Bayu. Ayo silakan.
melanjutkan perkuliahan. Jadi kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ini kita lanjut ya memulai perkuliahan. Tapi sebelum ibu mulai ke materi kita yang selanjutnya, ya. Jadi ini materi kita yang selanjutnya tentang menganalisa peluang pasar. Sebelum masuk ke materi ini, ibu mau nanya dulu ke adik-adik semua, masih ingat nggak materi minggu lalu? Ingat. Materi minggu lalu itu tentang apa? Bauran pemasaran ya, berarti marketing mix kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, berarti bauran pemasaran itu ada bauran pemasaran apa aja? Ada terbagi dua. Apa aja Daniel? Dan jasa. Oke, berarti ada bauran pemasaran produk dan jasa. Oke. Nah, ini kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini materi kita selanjutnya yaitu tentang menganalisa peluang pasar. Nah, pasar adalah tempat terjadinya transaksi dari setiap pihak yang saling memiliki kepentingan. Nah, itu pengertian dari pasar. Kemudian saat sekarang ini ya, pasar itu sudah merambah ke era e-commerce ya. Jadi pasar telah berubah dari pasar tradisional ya menjadi pasar modern ya. Jadi sekarang itu pasar dia udah menjadi salah satu bentuk dari e-commerce ya, yang tadinya dari tradisional menjadi modern. Nah, ini menyebabkan perubahan perilaku konsumsi. Nah, itulah pengertian dari pasar. Nah, kemudian ini ada seorang wirausahaan. Nah, kemudian ini seorang wirausaha itu tidak boleh kaku ya adik-adik. Jadi harus fleksibel dengan perubahan dan berbagai kondisi ya. Nah, jadi seorang wirausaha itu tidak boleh kaku, dia harus fleksibel ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada keputusan wirausaha menyebabkan seorang wirausaha harus melakukan research and development ya. Kemudian bentuk bisnis plan yang telah dibuat dan padanya itu dia terfokus ya. Jadi seorang wirausaha itu harus fokus ya. Nah, selanjutnya ini ada tentang resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar. Nah, ini adalah resiko pasar, pengertian dari resiko pasar. Kemudian ada bentuk-bentuk dari resiko pasar. Nah, bentuk-bentuk dari resiko pasar itu ada dua ya. Yang pertama itu general market risk, yaitu resiko pasar secara umum. Yang kedua itu yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Nah, jadi apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya suku bunga? Itu ada beberapa faktor ya. Jadi harus ketahui penyebab terjadinya suku bunga itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu persaingan bank. Itu adalah salah satu faktor penyebab terjadinya suku bunga. Jadi persaingan bank. Jadi antara bank A, bank B, C, D dan yang lainnya itu mereka saling bersaing untuk mendapatkan nasabah. Itu salah satu faktor terjadinya suku bunga. Kemudian apalagi faktor yang menyebabkan terjadinya suku bunga yaitu antara si nasabah dan bank. Itu juga salah satu faktor dari penyebab terjadinya suku bunga. Kemudian apalagi faktor yang lain? Terjadinya
lagi kesusahan misalnya gitu, lagi mikir kira-kira gimana ya usaha yang mau saya jalan kali ini, kok belum nemu nih apa gitu kan mau saya apa nih. Nah karena ada saran dari orang lain gitu, orang lain bisa orang terdekat mungkin atau dari teman gitu, keluarga gitu. Karena ada saran dari orang lain cerita-cerita, jadi iya ya ini ide gitu. Gitu ya, biasa kan gitu adik-adik kan, pernah gitu kan, pernah kan? Pernah kan? Oke, nah kemudian adik-adik kalau mau berwirausaha itu adik-adik harus punya
itu. Ya mungkin kita dari awal pas buka usaha itu kita nggak melakukan observasi, misalnya kita nggak lihat dulu kira-kira tempat yang strategi untuk membuka usaha ini di mana gitu. Nah makanya sebenarnya dalam membuka usaha itu harus kita pikirkan matang-matang mulai dari observasinya, ya kan, di lapangannya seperti apa, targetnya siapa, pasarannya siapa gitu. Nah, sampai ke tujuan akhir kita menjual produk tersebut. Nah, itu dia untuk kendalanya ya. Kemudian ada lagi kira-kira ada Bu? Oke, Salma. Bu, bagaimana tips membuat usaha yang baik? Tips membuat usaha yang baik. Oke, nah, jadi ini si Salma bertanya bagaimana cara membuat tips usaha yang baik. Nah, dalam menjalankan usaha yang baik, itu kita harus seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, kita observasi dulu dan kita observasi dulu kira-kira kita mau buka usahanya apa, produk apa, bergerak di bidang apa, makanan kah, fashion kah gitu. Nah kalau bisa itu memang sesuai dengan keahlian kita. Nah contoh misalnya si Salma nih, dia suka masak misalnya seperti itu. Nah karena dia suka masak, dia mau jual produk makanan gitu. Nah dia udah dia buat produk makanan, kira-kira kalau misalnya aku buat produk makanan ini targetnya siapa? Kan seperti itu. Nah, kita lihat targetnya siapa, konsumennya siapa, apakah targetnya menyeluruh gitu, dari mulai anak-anak, terus dewasa, ibu, orang tua gitu. Jadi dia menyeluruh secara keseluruhan. Atau memang produk yang mau kita jual ini dia misalnya lebih ke makanan bayi kah, makanan anak-anak kah, atau makanan orang tua kah, atau makanan yang mungkin dia khusus orang diet misalnya gitu, vegetarian misalnya gitu. Kita harus lihat dulu targetnya siapa, konsumennya siapa gitu. Nah itu merupakan salah satu tips dari membuat usaha gitu. Nah setelah kita lihat targetnya siapa gitu kan, nah kemudian kita lihat ini kita mau jualnya melalui online atau kita mau buat buka toko misalnya, atau mau kita buka stand misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita mau online, ya kita harus siap buat sosial medianya, kita pasarkan melalui sosial media gitu kan. Kita harus desain dulu dong, kira-kira nama produknya apa gitu, nama produk makanannya apa, kita desain dulu, kita buat logonya supaya orang menarik gitu kan, orang tertarik untuk melihat sosial medianya nanti seperti itu. Tapi kalau seandainya kita mau bukanya offline bisa seperti itu, kita buka toko atau buka stand, ya kita harus lihat dulu, kita promosi dulu ke lapangan, kita jalan-jalan dulu keliling, kira-kira ini yang cocok di daerah mana gitu. Nah daerahnya itu kan mungkin makanya tadi Ibu sampaikan di awal siapa nih targetnya gitu. Mungkin misalnya di kawasan kampus seperti itu kan, di lingkungan kampus, yang daerah kampusnya banyak, ini cocok nih karena kawasan mahasiswa gitu. Atau mungkin daerah perkantoran seperti itu kan, daerah industri boleh. Nah jadi itu harus kita lihat dulu, kita analisa dulu kira-kira kalau dia mau buka plan ini di daerah mana nih yang cocok untuk menggunakan seperti itu. Setelah itu baru kita jalankan usaha tersebut. Kalau
dari materi kita hari ini ya adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwasanya